Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah malam ke-6, sudah hampir lewat paruh pertama dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan untuk bagaimana mengoptimalkan amalia-amalia Ramadan kita, menyambut tamu agung yang kita nantikan. 2 bulan sebelumnya kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berarti kita semua pada malam hari ini diijabah doa kita sampai bulan suci Ramadan. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang seluruh umat Islam sudah komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdullah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual kita. Alhamdulillah baru saja kita laksanakan sholat isya secara berjamaah tepat waktu, awal waktu. Ini luar biasa, itu anjuran Rasulullah. Bagaimana rahasia kehidupan, keberkahan kehidupan. Ketika tiba haknya Allah, berikanlah haknya Allah, hanya sebentar saja. Maupun di dalam melakoni peran kehalifaan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak ada profesi, mulai dari profesi rumah tangga sampai dengan presiden, itu tidak mengharapkan adanya nilai-nilai kejujuran. Kalau di dalam rumah tangga sudah ada dusta di antara kita, disitulah awal kehancuran rumah tangga. Sampai pada negara, inilah yang mengantar Rasulullah menjadi manusia termulia, di mana beliau mendapatkan gelar Al-Amin sebelum jadi Rasul, sebelum jadi Nabi. Karena biasa juga ada yang mengatakan itu kan Rasul belum dilantik menjadi Rasulullah, dia memang sudah diberikan gelar Al-Amin. Nah ini kalau kita saksikan gejala di kehidupan masyarakat, kelihatannya ini yang luntur di bangsa kita ini. Nilai-nilai kejujuran sudah mulai langka. Sehingga ada biasa yang mengatakan kalau ada 100 orang paling 2-3 orang yang jujur. Saya di depan mahasiswa saya katakan begini, enggak apa-apa nak, hanya 2-3 orang, tetapi peganglah prinsip, yang penting saya masuk di dalam 2-3 orang itu. Kalau semua 100 orang pegang prinsip itu, berarti lahirlah insyaallah 100 orang yang berprinsip kejujuran. Nah hadirin sidang jemaah tarwih yang insyaallah dimuliakan Allah, tema yang diberikan pada saya adalah mengenai lingkungan Islam dan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan ini bukan hanya permasalahan Makassar, bukan hanya permasalahan Indonesia, tetapi masuk permasalahan global, permasalahan dunia. Mungkin sudah sering kita dengar dan kita sudah rasakan efeknya, bahwa terjadi pemanasan bumi.
global warming. Kemudian permasalahan yang kedua, ini juga dunia ini bencana tidak berhenti. Nah, apa penyebabnya? Harus kita yakin. Ayat yang saya bacakan tadi sebagai mukaddimah, bahwa hadirnya bencana, hadirnya pemanasan bumi itu pasti akibat dari ulahnya manusia. Saya mencoba memperluas ulah, bukan hanya tangan fisik yang merusak lingkungan, tetapi ulah bisa berarti kebijakan, ulah juga bisa berarti pengembangan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berpihak pada alam, atau dia tidak berdasar pada referensi utama, yaitu Al-Quran. Karena sudah jelas Allah sudah memberikan rambu-rambu utama di dalam mengelola alam ini. Manusia diberikan tugas sebagai khalifah untuk mengelola alam. Ada ayat lain, jangan hanya kelola sembarangan, tetapi mengelola alam untuk memakmurkan bumi. Hadirin sidang jemaah Tarwiyah yang insya Allah dimuliakan Allah, apa yang menyebabkan pemanasan global, pemanasan bumi, itu salah satunya adalah akibat lepasnya karbon. Ada namanya karbon dioksida yang mestinya diikat oleh tanaman dan terumbu karang, tetapi karena dirusak tanamannya, dirusak hutannya, dirusak terumbu karangnya, lepaslah karbon ke atmosfer. Awal penciptaan alam semesta ini, Allah hanya menghadirkan karbon di atmosfer itu 0,03. 100 tahun terakhir ini itu sudah naik. Kenapa? Karena yang mengikat karbon di permukaan bumi ini itu dirusak oleh manusia. Baik terumbu karang akibat bom, kemudian hutan. Ini saya tarik data, itu kerusakan hutan di Indonesia ini dari 2019 sampai 2020 itu 119.000 hektar rusak. Di Sulawesi Selatan juga ini sekitar 66.000 dari 2012 sampai 2019. Nah, bagaimana dampaknya terhadap iklim, terhadap siklus air? Itu yang kita rasakan sekarang. Hujan sudah tidak bisa diprediksi kapan datang. Hujan datang mestinya datang sebagai berkah, tetapi datang sebagai musibah. Nah, sudah ada 6 undang-undang yang dihadirkan di Indonesia, baik dari Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan, tetapi kelihatannya tidak ampuh untuk bagaimana kerusakan lingkungan, kerusakan alam ini tidak ampuh untuk mengantisipasi. Sehingga tinggal ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan agama dan pendekatan budaya, yang saya istilahkan sebagai pendekatan spiritual. Di dalam Islam kita sudah diberikan rambu-rambu untuk mengelola alam ini. Di dalam Islam sudah diberikan bahwa salah satu tugas mulia yang diberikan kepada kita adalah menjaga lingkungan. Yang lain itu ada 5 kan, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama, menjaga harta. Yang keenam adalah menjaga lingkungan. Tetapi memang tidak menyentuh pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, tidak menyentuh hal-hal spiritual yang bisa mengantar orang sadar bahwa hidupnya tergantung pada lingkungan, hidupnya tergantung pada tanaman. Seakan-akan kehidupan ini terpisah antara diri dengan lingkungan. Kenapa? Karena definisi lingkungan yang didefinisikan oleh Barat memang memisahkan diri dengan lingkungan. Sehingga saya cobalah untuk menyadarkan
menghadirkan kesadaran spiritual di dalam bagaimana menyikapi lingkungan. Yang saya bilang pertama harus dilakukan keberanian kita untuk melakukan suatu redefinisi. Apa definisinya lingkungan yang dipelajari orang? Saya mulai dari S1 sampai S3. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri kita, yang terdiri dari hidup dan mati. Kalau dalam bahasa agama tidak ada sebenarnya istilah mati. Semua bersikir kepada Allah. Air pun bersikir, oksigen bersikir. Sehingga inilah yang membangun peradaban. Seakan-akan alam itu tidak terbangun atau tidak berhubungan dengan diri kita. Sehingga saya mencoba melakukan suatu definisi baru bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar diri kita, yang bersambungan dengan diri kita, bahkan membentuk diri kita. Ketika air dikatakan komponen lingkungan, air adalah pembentuk diri. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kita tercipta dari unsur-unsur tanah, berarti kita sebenarnya adalah bagian dari tanah. Ini luar biasa. Unsur-unsur yang menyusun diri dengan unsur-unsur yang menyusun lingkungan itu sama. Kurang lebih 92 unsur. Yang paling utama itu ada 16. Karena unsur yang dibutuhkan tanaman itu juga sebenarnya unsur utama yang dibutuhkan oleh diri kita. Nah, ketika definisi ini kita lakukan, itulah yang membangun cara berpikir kita dan cara bertindak kita. Rupanya definisi yang masuk di pikiran akan menentukan sikap. Ketika saya mau kotori air, wah, saya mengotori bagian dari diriku. Karena definisinya tadi sudah berubah. Saya mencoba menelusuri, ada 43 ayat yang diperintahkan oleh Allah, dilarang untuk merusak. Carilah rezeki, makan rezeki, minum rezekiku. Makan dan minum rezekiku, tapi janganlah kamu berbuat kerusakan. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah rezekiku, tetapi janganlah kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai dan tidak meridhai orang yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul fasad. Banyak penggalan-penggalan ayat yang bisa mengantar kita untuk bagaimana menyikapi lingkungan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian pemahaman kita terhadap lingkungan bukan hanya yang terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan, tetapi dengan mempelajari lingkungan bisa mengantar kita bersyukur akan nikmat. Pada kesempatan ini hanya saya mau menyampaikan dua unsur utama yang dibutuhkan oleh manusia. Pernahkah kita merenung betapa kalau unsur itu diuangkan? Yang pertama unsur air. Rata-rata kebutuhan air minum saja itu kan 1,8 liter per hari per manusia kan. Kalau seluruh kebutuhan air itu dijumlah menurut WHO itu kurang lebih 40 liter per manusia. Jadi 40 liter itu yang dipakai mandi, dipakai masak. Unsur yang kedua adalah unsur oksigen. Ini yang diganggu corona kemarin ya, selama 2 tahun. Pernahkah kita merenung itu? Pernahkah kita menghitung? Itu berdasarkan referensi yang saya baca, itu kurang lebih 500 liter oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dalam 1 hari. Coba kalau dikali ke 25.000 per liter, 13 juta per hari. Tidak mampu kita bayar kalau Allah menyuruh bayar itu oksigen. Nah, kita butuh 16 unsur. Jadi dengan memahami lingkungan akan mengantar kita insya Allah mensyukuri nikmat Allah. Oksigen bersih dari mana? Oksigen bersih dari tanaman. Sehingga janganlah kotori oksigen bersih yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai nikmat kehidupan. Siapa yang mengotori oksigen bersih itu masuk dalam dirinya, mohon maaf, yang merokok. Jadi merokok itu sebenarnya
Makanya ada dua pandangan, kan ada tiga kalau tidak salah. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang menghalalkan. Mudah-mudahan semua jemaah mengharamkan atau minimal memakruhkan. Karena pada hakikinya itu kita mengkotori nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga dan yang terakhir, nanti subuh lagi disambung, bahwa pemahaman kita terhadap lingkungan itu bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Apa pembelajaran yang bisa kita dapatkan? Belajar dari tanaman, keikhlasan yang paling hakiki ada ditampilkan oleh tanaman. Diminta tidak diminta, ketika sudah ada matahari, tanaman itu dia melepaskan oksigen. Biar kita sembunyi, itu hadir oksigen di permukaan bumi ini. Hadir oksigen untuk diri kita, biar kita sembunyi. Berarti kalau begitu, keikhlasan yang paling hakiki ditunjukkan di tanaman. Kemudian yang kedua adalah yang bisa kita pelajari dari tanaman adalah kejujuran. Kalau dia kekurangan unsur hara tertentu, dia tampilkan di daunnya. Saya kekurangan nitrogen, saya kekurangan fosfor misalnya. Tidak ada yang dia sembunyikan itu. Makanya saya biasa katakan hati-hati, jangan sampai sikirnya, sikrulannya makhluk lain lebih konsisten daripada sikir kita. Air pasti konsisten, dia bergerak dari tinggi ke rendah. Dia bergerak dari rendah ke tinggi ketika dia dipompa. Makanya jangan bertanya kenapa dia banjir, karena kita ganggu tempatnya dia menyerap. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah, saya kira inilah pembelajaran-pembelajaran bahan renungan bagi kita untuk kita bersikap bagaimana mengambil pembelajaran di lingkungan dan bagaimana menyikapi lingkungan. Dengan kata kunci bahwa lingkungan itu adalah bagian yang membentuk diri kita dan bersambungan dengan diri kita. Tidak ada yang bisa hidup tanpa adanya tanaman. Insya Allah subuh nanti kita akan bahas mungkin lebih dalam lagi bagaimana pendekatan-pendekatan kearifan lokal dan pendekatan spiritual yang lebih tinggi lagi untuk bagaimana kita sikapi lingkungan. Saya kira itu mudah-mudahan manfaatnya. Wallahu muwaffiq lakum wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.